saya akan menjelaskan tentang life cycle pada aplikasi Flutter. Seperti yang terlihat pada Android Emulator, nantinya project yang akan kita buat akan terlihat seperti ini. Sebelum saya menjelaskan tentang life cycle pada Flutter, saya akan menjelaskan secara visual maksud dari state atau keadaan, ya. Jadi state itu sebuah keadaan. Tujuannya agar mempermudah Anda dalam memahami maksud dari state. Jadi state adalah suatu keadaan pada kegiatan suatu aplikasi, yaitu keadaan saat kita menjalankan aplikasi atau mengoperasikan aplikasi, di mana kita dapat mengatur kegiatan aplikasi mengikuti keadaan yang kita inginkan. Misalkan sewaktu kita klik, ya, sewaktu kembali ke halaman home, itu dapat kita kondisikan sesuai dengan keinginan kita. Jadi sebagai contoh, saya akan buka beberapa aplikasi, ya. Jadi saya akan buka misalkan kalender, ya. Kemudian saya akan buka Instagram, ya. Oke. Instagram. Saat pertama kali kita membuka Instagram, jadi data-data pada kontennya langsung tersaji. Nah, di sini tuh ada state yang bekerja. Kemudian saat saya membuka detail dari satu halaman, ya, maka dia akan membuka detail halaman tersebut. Nah, ini juga satu keadaan. Nah, saat kita kembali lagi pada halaman sebelumnya, kemudian data sebelumnya juga masih ada. Nah, ini juga merupakan sebuah state, ya. Oke. Jadi apa yang saya maksudkan? Maksudnya saat kita berpindah halaman atau melakukan action seperti tadi, ya, kita mengklik detail dari suatu akun, maka akan tampil detailnya. Jadi setiap kegiatan yang ada pada aplikasi ini dia mempunyai state atau keadaan, di mana state atau keadaan tersebut dapat kita manfaatkan untuk menampilkan data sesuai dengan yang kita rancang, ya. Misalkan, ya, saat tadi pertama sekali di load, datanya langsung ada. Nah, itu ada keadaan di mana kita harus mengisi data sehingga sewaktu aplikasi dijalankan, data langsung tersaji, ya. Demikian pula sewaktu kita melakukan perubahan, ya, pada tampilan atau UI, ada data-data yang harus bekerja sehingga tampilannya itu sesuai yang kita inginkan, ya. Contoh state lainnya pada saat kita berpindah aplikasi, ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini kita berpindah aplikasi misalkan ke kalender. Nah, jadi aplikasi Instagram yang sebelumnya itu kondisinya itu dalam keadaan tidak aktif atau di pause, ya, atau diberhentikan sementara. Nah, jadi saat kita berpindah lagi ke aplikasi Instagram, nah, di sini kita aplikasi yang sebelumnya tidak aktif kembali aktif lagi atau di resume. Nah, saat aktif lagi, ya, ternyata di Instagram ini mempunyai post baru. Nah, jadi ini yang saya maksudkan, saat dia kembali aktif, si Instagramnya akan mengecek ada nggak data terbaru. Jika ada, dia akan menampilkan tombol new post. Jadi user tinggal mengklik new post, maka dia akan dapat updatean data terbaru. Nah, jadi itulah, ya, beberapa contoh dari state sehingga aplikasi ini mudah digunakan dan friendly, ya. Jadi kita
saat aplikasi tidak aktif dan kembali aktif, data tetap tersaji yang terbaru. Itu merupakan contoh pemanfaatan dari sebuah state. Oke, masih banyak lagi state atau keadaan yang kita dapati saat menjalankan aplikasi. Nanti saya akan jelaskan ya, apa saja state-state yang terdapat pada aplikasi Flutter. Berikut adalah penjelasan life cycle pada Flutter, yaitu penjelasan yang lebih rinci, yaitu pada bagian codingnya. Jadi, life cycle adalah sebuah siklus proses kegiatan dalam menjalankan aplikasi Flutter. Ya, jadi ada siklus saat kita menjalankan aplikasi, di mana aplikasi tersebut dapat berpindah dari satu halaman ke halaman lain atau berinteraksi dengan aplikasi lain, maka itu disebut dengan life cycle atau siklus ya. Oke. Sebelumnya yang Anda perlu tahu bahwa dalam Flutter terdapat dua state ya, yaitu stateless, yang kedua yaitu stateful. Nah, kenapa si Flutter membuat dua buah state ya? Jadi masing-masing ini mempunyai tujuan ya atau kepentingan. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan yang stateless terlebih dahulu. Jadi stateless widget ya, jika kita lihat bentuk hardcode-nya atau code-nya itu seperti ini. Jadi ada kelas, extend-nya itu dari stateless widget. Nah, jadi stateless widget kelas ini yaitu mempunyai fitur yaitu konten tidak berubah setiap waktu, wait function hanya berjalan sekali, penggunaan memori lebih sedikit. Jadi maksudnya stateless ini digunakan untuk halaman yang statik ya. Jadi halaman yang tetap, tidak perlu ada updatean real time di suatu halaman, maka solusinya kita menggunakan stateless karena penggunaan memori yang lebih sedikit ya. Jadi jika halaman itu tetap hanya menampilkan konten yang tidak berubah, maka sebaiknya Anda menggunakan yang stateless ya. Oke. Next. Jadi pada stateless mempunyai hierarki atau struktur ya. Saat kita menjalankan kelasnya itu, pertama kita dapat kita manfaatkan state-nya itu pada constructor ya. Ini pada constructor, kemudian pada build function. Jadi kita dapat memanfaatkan constructornya, kemudian build functionnya ya. Ini akan lebih kelihatan nanti penjelasannya sewaktu kita praktek pada pembuatan kodenya ya, atau pembuatan aplikasinya. Oke, lanjut ke stateful widget ya. Jadi ini sering kita praktekkan pada saat membuat aplikasi. Jadi kita buat sebuah kelas, kemudian turunannya atau extendednya itu dari stateful widget. Jadi pada stateful widget, kontennya dapat berubah-ubah setiap waktu ya. Jadi misalkan contoh yang sederhana, kita membuat counter number, misalkan waktu kita klik dia berubah jadi angka 1, angka 2 dan bertambah-tambah terus ya. Maka kontennya dapat berubah-ubah. Build function dapat memuat berulang kali isinya ya. Jadi isinya diupdate terus. Kemudian efeknya penggunaan memori lebih banyak. Jadi maksud dari stateful ini adalah penggunaan halaman yang dinamis, yang berubah-ubah ya. Jadi jika halaman tersebut bisa lebih interaktif, dapat berubah-ubah ya, dapat kita update isinya, maka kelas yang harus Anda pilih adalah stateful widget ya. Oke. Berikut hierarki state-nya. Kita mulai dari constructor, kemudian dia mempunyai function create state, kemudian dia mempunyai init state ya, kemudian did change dependencies, set state. Nah,
ini yang sebelumnya sering kita gunakan ya, set state. Jadi untuk melakukan perubahan, updatean, kita menggunakan set state. Kemudian did update widget, void ya, clean, dirty, dan dispose. Nah, masing-masing state ini ya beda kondisi, beda keadaan, dan tidak mesti semua harus kita gunakan. Jadi tergantung keadaan yang mana yang harus kita gunakan ya. Jadi saat kita ingin misalkan sewaktu ada perubahan dalam suatu konten, misalkan ada konten misalkan satu tombolnya bisa hilang. Nah, sewaktu tombol itu bisa hilang, kita harus ngapain? Misalkan mengganti tombol terbaru. Nah, maka Anda bisa gunakan did update widget ya. Jadi sewaktu kita menggunakan state ini atau keadaan ini, kita dapat memperbaharui tombol baru misalkan ya. Jadi kita harus gunakan function ini atau method ini. Oke. Next. Jadi pada stateful widget ya, kita bisa manfaatkan yaitu init state ya, init state. Jadi init state ini dipanggil sekali sebelum objek dimasukkan ke dalam build function. Jadi init state ini hanya dilakukan sekali saat halaman tersebut di load ya, sebelum widget-widget itu dimasukkan ke dalam build ya. Oke. Kemudian ada change dependencies, yaitu dipanggil saat objek berubah ya. Jadi misalkan ada perubahan dari suatu halaman, maka kode akan berjalan di area ini ya. Oke. Kemudian did update widget dipanggil saat konfigurasi widget berubah. Nah, misalkan dari suatu halaman tersebut tiba-tiba tombol kita hapus misalkan ya. Jadi saat kita menghapus, maka function ini akan bekerja. Jadi kita bisa melakukan aktivitas di sini ya. Oke. Kemudian build function. Nah, ini kita sama-sama tahu di sini dipanggil beberapa kali untuk membangun UI dan build konteks menangani lokasi pada widget content. Nah, build ini gunanya untuk membangun UI ya, jadi tampilan. Kita sama-sama tahu di sini bisa kita return container, scaffold, dan lain sebagainya. Jadi pada build ini untuk menampilkan tampilan ya. Oke. Kemudian set state. Nah, ini yang sering kita gunakan pada video-video sebelumnya ya. Memberitahukan kepada konten bahwa ada perubahan nilai ya. Perubahan nilai atau widget. Kemudian deactivate dipanggil saat objek ini dihapus dari konten. Artinya saat konten itu tidak digunakan ya, maka deactivate ini akan aktif atau bekerja. Kemudian yang terakhir ada dispose ya, dipanggil saat objek ini dihapus secara permanen. Artinya saat misalkan ya kita buka satu halaman, kemudian kita berpindah dari halaman tersebut, maka halaman tersebut dalam kondisi dispose ya. Jadi sebelum dispose maka ya, akan bekerja terlebih dahulu itu deactivate ya. Oke, nanti akan saya jelaskan secara lebih rinci pada saat kita praktek membuat aplikasi ya. Oke, kita kembali lagi ke Flutter ya. Oke. Di sini kita akan membuat halaman yang sederhana ya, 2 halaman. Nantinya kita akan buat halaman homepage ya. Kemudian kita akan link ke halaman kedua dengan menggunakan icon button saat diklik menuju halaman kedua. Di sini ada fungsi untuk counter ya. Maka disebut dengan count page. Kemudian kita bisa kembali. Nah, hanya itu. Jadi 2 halaman ini dapat mewakili tentang
penjelasan mengenai penggunaan state ya, atau life cycle. Oke, langsung saja kita praktekkan. Ctrl Shift P, Pattern New Project, dan kita akan buatkan nama projectnya itu adalah life cycle. Kita akan simpan di E. Oke, langsung kita gunakan penggunaan kodenya, yaitu import package Flutter material. Oke, void main, kemudian run app, my app, kemudian kita akan buatkan stateless ya, yaitu my app seperti ini. Oke, kemudian pada returnnya ini kita akan mereturn material app seperti ini. Kemudian pada bagian title-nya kita akan buatkan belajar life cycle. Oke, kemudian pada bagian home kita akan buatkan class show live seperti ini ya. Ini kita copy dulu. Oke, kemudian kita akan buatkan kelas stateless yang kedua, yaitu stl seperti ini. Oke, nah di sini kita akan mereturn scaffold ya. Oke, pada bagian scaffold kita akan aktifkan app bar, yaitu pada bagian title-nya kita akan isikan text widget, yaitu dengan tulisan home page seperti ini. Oke, kemudian kita akan buatkan pada bagian body ya, body sebuah center widget ya, yang mempunyai child seperti ini, dan akan kita isi dengan icon button ya, seperti ini. Oke, ikonnya itu kita isi dengan icon, kemudian kita pilih ikonnya itu yang add circle outline rounded yang ini ya. Oke, kemudian untuk icon size-nya itu sekitar 75 ya. Kemudian kita warnai dengan colors blue ya. Oke, kemudian ya on press-nya jangan lupa, sementara kita nolkan dulu ya. Oke, kita simpan. Oke, kita jalankan tombol F5. Oke, halamannya sudah tampil. Oke, sekarang kita akan mengobserve ya, atau observasi state pada kelas stateless ya. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal ya, pada stateless itu kita bisa memanfaatkan constructor, kemudian pada build function ya. Jadi ini pada kelas showLive, jadi sebelum dia menjalankan kelas ini atau saat dia menjalankan kelas ini ya, lebih tepatnya saat menjalankan, bukan sebelum. Jadi saat menjalankan kelas ini, jadi ada konstruktor yang akan bekerja terlebih dahulu, kemudian baru
build function ya. Oke, coba kita lihat. Kita akan buatkan constructor ya. Jadi kita akan buatkan function constructor. Jadi function constructor itu adalah nama kelasnya juga nama konstruktornya ya. Artinya nama kelas sama dengan nama konstruktor. Oke. Nah, ini merupakan sebuah konstruktor. Jadi untuk melihat kapan dia bekerja, kita akan buatkan print out aja ke layar supaya mudah kita lihat ya. Print seperti ini ya. Saya akan buatkan print ya seperti ini, dan saya akan isi misalkan sebagai tanda stateless constructor ya. Nah, seperti ini. Oke. Ya. Kemudian ini setelah konstruktor barulah dia akan bekerja pada bagian function build ya. Jadi kita akan lihat di sini sebelum di return dia akan memanggil build ya, ini ya. Oke. Oke, coba kita cek, kita simpan ya. Nah, coba dilihat saat halaman ini di load atau kelas ini ditampilkan, dikerjakan atau dieksekusi, maka yang pertama sekali dijalankan adalah konstruktornya terlebih dahulu di bagian ini, baru kemudian pada stateless build ya, yang ini. Nah, jadi kondisi ini dapat Anda manfaatkan misalkan ya, sebelum halaman ini di load, Anda ingin misalkan menetapkan variabel ini misalkan. Nah, ini dapat Anda simpan di sini ya. Kemudian baru dijalankan pada function selanjutnya ya, pada build misalkan. Nah, jadi kode-kode program dapat Anda manfaatkan pada bagian konstruktor, kemudian pada bagian build ya. Oke. Kemudian kita akan coba praktekkan untuk halaman yang stateful ya. Kita akan buatkan dulu halamannya. Jadi kita buat file baru, namanya itu adalah count.dart seperti ini ya. Kemudian kita akan import package Flutter material ya. Oke, di sini kita akan buatkan kelas stateful ya, STF seperti ini, dan akan kita beri nama count seperti ini ya. Oke, di sini kita akan mereturn scaffold ya, seperti ini. Kemudian kita akan aktifkan app bar. Oke, pada app bar kita akan isikan teks dengan tulisan count page seperti ini ya. Oke. Kemudian kita akan berikan pada bagian body-nya itu yaitu kolom ya, kolom. Ya, kolom mempunyai children ya. Yang children pertama kita isikan dengan center terlebih dahulu ya. Kemudian di dalam center kita akan isikan text widget ya, misalkan isinya 0 ya, seperti ini. Oke, kemudian kita akan buatkan raise button seperti ini ya, diakhiri dengan koma. Oke,
ini koma, ter. Oke, pada bagian childnya kita akan isikan dengan teks ya, tulisannya add seperti ini. Oke, kemudian on press-nya kita nolkan terlebih dahulu, kemudian kita gandakan ya. Di sini kita isi dengan tulisan cancel misalkan ya. Oke, seperti ini. Oke, kita simpan. Kemudian kita akan panggil di sini ya, kita import terlebih dahulu, import count.dart seperti ini. Kemudian akan kita isikan pada icon button di sini ya. Di sini pada icon button. Jadi on press kita buatkan dulu functionnya. Kita menggunakan navigator ya, dot push seperti ini ya, diakhiri dengan titik koma. Kemudian pada bagian root kita menggunakan material pack root ya. Pada build-nya kita isikan dengan konteks seperti ini. Kemudian buka kurung dan tutup kurung ya, seperti ini. Kemudian kita akan return nama kelasnya count ya. Oke, kita simpan. Oke, coba kita tes terlebih dahulu. Waktu kita klik tombol ini ya. Oke, sudah berhasil, tapi ini perlu kita rapikan terlebih dahulu ya pada halaman count.dart ya. Ini seharusnya center, berarti kita akan atur pada bagian kolom ya. Kita akan atur yaitu menggunakan axis ya. Jadi main axis element yang center seperti ini. Simpan. Oke, di sini dia. Oke ya. Kemudian ini angkanya ini kita besarkan terlebih dahulu. Oke, pada bagian teks ini kita buat stylenya terlebih dahulu ya. Jadi style ya, text style. Nah, font size-nya yaitu 35,0. Kemudian font weight ya, kita menggunakan font weight yang bold. Oke, kemudian untuk warna kita gunakan yang blue ya, seperti ini. Oke, kita simpan. Oke, saya rasa cukup. Nah, kita akan praktekkan yaitu penggunaan state ya. Jadi yang perlu saya sampaikan ya, seperti skema yang telah saya jelaskan pada penjelasan di awal, yaitu stateful juga mempunyai yaitu sebuah kontainer ya. Jadi di sini itu kita bisa melihat, mengobservasi bagian kontainernya. Oke, ini dia. Terus untuk melihatnya kita gunakan printout juga ya. Jadi ini saya copy saja. Oke, ini saya ubah menjadi biar beda ya, biar kita tahu mana itu yang stateless dengan stateful. Ini saya ubah menjadi bintang ya. Ini menjadi stateful ya.
seperti ini ya, stateful. Oke, ini adalah bagian constructor ya. Kemudian dia mempunyai create state method ya. Jadi ini bagian dari sederhana. Jadi persamaannya ini ya dapat kita buat seperti ini. Saya akan pastikan terlebih dahulu. Nah, ini persamaannya seperti ini ya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi ini versi kode yang banyak, ini yang versi kode yang sebaris ya. Oke, ini saya hapus dulu karena nggak boleh double ya. Ini saya copy. Oke, kemudian saya masukkan di sini ya, stateful create state. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa monitoring nanti di konsol ya dengan tulisan stateful create state ya. Oke, kita coba restart ya, dari awal kita restart. Oke, saat halaman homepage ya, ini homepage menggunakan stateless ya. Pertama sekali dijalankan adalah bagian konstruktornya, kemudian adalah build function ya. Saat kita berpindah ke halaman kedua, yaitu dari kelasnya stateful ya, coba dilihat, maka saat berpindah ke halaman ini yang pertama sekali dijalankan adalah bagian ini, konstruktornya dulu, kemudian baru ke create state ya, seperti itu. Oke, kemudian kita menuju ke build-nya ya. Pada bagian ini ada state ya, untuk gunanya itu untuk inisialisasi ya. Jadi Anda bisa gunakan itu, yaitu init state. Nah, yang ini dia, enter saja. Nah, maka akan tampil seperti ini. Catatan ini saya hapus ya. Di sini kita akan buat, oke, copy. Ini adalah init state ya. Nah, jadi pada init state ya, coba kita lihat kapan dia bekerja. Oke, saya restart dulu ya, atau jika ini saya hapus ya, saya hapus komentar ini atau log ini, bisa nggak dengan misalkan kita menekan hot reload ya, misalkan ya. Oh, tidak bisa ya. Jadi kita kembali dulu ke awal, kita coba restart dulu. Oke, kemudian kita ke halaman count page. Nah, di sini ya baru kelihatan. Jadi sebenarnya pada saat halaman ini tampil ya, ini sebenarnya mereka sama-sama di awal ya pemanggilannya, cuman ada prioritas. Jadi prioritas utama itu yang dikerjakan adalah konstruktor dulu, create state dan init state. Nah, yang perlu Anda ketahui bahwa ketiga ini biasanya itu dilakukan di awal. Jadi hanya sekali di awal, sekali gitu. Kemudian saat halaman ini berubah-ubah, ini tidak akan dikerjakan lagi ya. Seperti itu. Oke. Jadi saya rasa ini ketiga function ini atau state ini sama ya, cuman bedanya itu prioritasnya dulu. Nah, oke. Sekarang coba kita fungsikan tombol add ya. Jadi kita akan gunakan set state di sini ya. Oke. Oke, pada tombol add ini dia ya.
kita akan fungsikan untuk mengcounter. Jadi on press ya, ini kita masukkan misalkan set state ya, untuk update sebuah nilai ya. Jadi ini kita akan counter, jadi kita akan buatkan sebuah variabel dulu ya, di bawah sebelum init state misalkan ya. Kita akan buatkan variabel integer number ya, sama dengan 0. Kita beri nilai 0 dulu di awal. Oke, ini kita copy, kemudian kita masukkan kemari ya, variabel number ya, seperti ini. Oke, kemudian pada set state di sini, sewaktu tombol add ini ditekan, barulah si variabel number ini kita incrementkan atau kita tambahkan ya. Atau cukup Anda ketikkan variabel number plus plus. Oke, simpan. Oke ya, coba kita tes. Oke, bekerja ya. Oke, untuk melihatnya keadaannya atau state-nya, kita seperti biasa kita restart dulu. Oke, kita kembali ke halaman count ya, count page. Nah, di sini coba Anda lihat lagi ya, bahwa constructor, kemudian create state, init state itu bersamaan, hanya beda prioritas. Sedangkan set state itu belum dikerjakan karena kita belum mengklik tombol ini ya. Jadi perhatikan saat saya mengklik tombol add ya. Oke, ini berubah. Jadi pada bagian kode mana saja yang dikerjakan, maka kita perlu membuat tulisan ke layar ya. Jadi di sini ya, lihat ini bagian set state ya. Oke, coba kita lihat ya. Oke, set state, klik lagi, set state lagi ya. Nah, kemudian bagaimana dengan build function-nya ya. Oke, coba kita copy lagi. Ini kita pindahkan ke build function yang ini. Jadi kita letakkan sebelum return ya, di sini. Nah, oke, kita simpan. Nah, jadi yang Anda perlu tahu ya, build function gunanya untuk menampilkan data ya ke layar. Oke, jadi saat halaman ini di load ya, saya ulang lagi, pertama yang dikerjakan adalah constructor, kemudian create state, init state, kemudian baru ditampilkan halaman ini, berarti build function ya, seterusnya ya. Oke, saya jelaskan lagi, saya reroute lagi supaya ini lebih jelas. Oke, kita kembali ke halaman count page ya. Nah, coba perhatikan dulu ya, constructor, create state, init state, kemudian baru build function. Kenapa build function? Karena build function untuk menampilkan tampilan ini ke layar ya, makanya build function. Oke, coba kita perhatikan sewaktu saya mengklik tombol add. Nah, jadi set state yang bekerja, kemudian perubahan ini si build function-nya dipanggil lagi ya, untuk menampilkan data terbaru. Coba saya klik lagi. Nah, jadi kembali lagi set state, kemudian build function lagi. Jadi setiap ada perubahan, dia akan mengupdate halaman ini dengan menggunakan build function yang ini ya. Oke, nah dan seterusnya. Nah, jadi sebelum ini dikerjakan ada state-state lain yang bekerja. Coba kita lihat ya.
Jadi setelah init state ini ada state misalkan ya, yaitu did change dependencies ya. Ini saya hapus. Ini saya copy. Oke. Ini saya copy, masukkan kemari ya. Kemudian ada did update seperti ini ya. Ini saya copy, pindahkan kemari ya, seperti ini. Oke, kemudian ada deactivate ya, deactivate seperti itu. Ini saya ubah menjadi deactivate. Kemudian yang terakhir itu adalah dispose ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, kita simpan. Coba kita restart lagi. Oke, kita kembali ke sini ya. Nah, coba dilihat sekarang ada constructor, create state, init state. Ternyata did change dependencies bekerja terlebih dahulu sebelum build function. Nah, seperti penjelasan saya di awal, jika ada perubahan dalam sebuah layout, maka did change ini akan bekerja ya. Oke, kemudian baru ke build. Oke, saat saya mengklik tombol add ya, seperti tadi, dia akan mengerjakan function dari set state ya, atau state dari set state, kemudian build, kembali lagi seperti di awal ya. Oke, kemudian kapan deactivate dan dispose dikerjakan, yaitu saat halaman ini kita tinggalkan ya, atau kita tekan tombol back ya. Nah, lihat, jadi deactivate terlebih dahulu dipanggil sebelum dispose ya, seperti itu. Nah, jadi semua sudah dikerjakan, sekarang tinggal yang did update widget ya. Nah, ini dikerjakan kapan contohnya ya, kita kembali lagi. Misalkan ini dalam suatu tampilan bisa saja kita buat penghapusan ya. Jadi ini akan saya hapus manual. Oke, saya simpan. Oke, lihat. Jadi sewaktu ini terhapus, dia akan langsung cek ya, ada perubahan nggak di suatu halaman. Maka jika ada, ini state ini langsung aktif ya. Jadi dia langsung tahu, oh ada yang terhapus, ada yang berubah, maka ini dikerjakan ya. Oke, ini saya kembalikan dulu ya. Nah, seperti itu. Oke, kita akan lihat atau observasi saat aplikasi ini berpindah ke aplikasi yang lain ya. Jadi kita bisa aktifkan di sini itu dengan menggunakan widget widget binding observe seperti ini.
Oke. Kemudian di bagian init state-nya Anda harus buatkan ya widget binding instance, kemudian add observe this seperti ini ya, kelas ini. Oke, jadi kita akan mengobserve kelas dari ini, kelas ini maksudnya yaitu kelas count. Oke, kita simpan. Jadi kita bisa tambahkan ya di sini saja, sebenarnya bebas posisinya di mana, jadi saya letakkan di sini biar rapi, yaitu Anda aktifkan supaya bisa mengobservasi, yaitu di change ya life cycle state yang ini ya. Oke, ini saya hapus. Oke, kemudian di sini kita bisa tambahkan if ya, if state ya, ini variabel yang ini ya, if state sama dengan app life cycle inactive ya. Jadi ini bisa kita tambahkan. Jadi ini sewaktu dia inactive ya. Oke, ini saya gandakan. Ini sewaktu pause ya. Jadi ini di pause. Ini sewaktu di resume. Oke, saya simpan. Oke, saya restart terlebih dahulu ya. Oke, jadi saat aplikasi ini berpindah, jadi sewaktu kita menjalankan sebuah aplikasi, kita biasanya untuk berpindah ya, tinggal kita berpindah seperti ini. Nah ya, berpindah misalkan kemari. Oke, nah ini tidak akan bekerja karena kenapa? Karena kita sebelumnya itu berada di posisi main.dat ya, sedangkan yang kita observe ada class count. Jadi caranya ya, kita kembali dulu ke aplikasi kita ya, karena yang kita observe adalah bagian count.dat, maka kita menuju dulu ke halaman count.dat sini. Nah, di sini baru kita bisa berpindah ya. Jadi kita berpindah. Nah, sewaktu saya ingin berpindah ya, maka si aplikasi itu dalam keadaan inactive ya. Nah, ini dia. Jadi di bagian ini yang dikerjakan. Ini dalam keadaan tidak aktif, kemudian dia posisinya itu akan di pause atau berhenti sementara ya. Jadi saat saya berpindah kemari, nah ini tetap dia tidak aktif, inactive dan pause. Kemudian perhatikan saat saya kembali ke aplikasi, nah dia itu dalam keadaan resume ya, arti kembali diaktifkan. Nah, jadi itulah beberapa state yang sering kita gunakan nanti. Jadi saat seperti ini ya, saat kita ingin menggeser ke aplikasi lain, nah berarti kita berada pada posisi pause atau sebelumnya inactive kemudian pause. Nah, di sini kita bisa fungsikan sama seperti aplikasi Instagram ya. Saat kita berpindah ke halaman lain, kita
akan mencari postingan terbaru ya. Jadi kita akan dapatkan data terbaru sehingga sewaktu user ya kembali lagi pada aplikasi kita ya, kita bisa menggunakan pada saat resume di bagian ini untuk menampilkan data terbaru ya. Jika pada Instagram dia akan menampilkan tombol new post atau postingan terbaru ya. Jadi penting sekali bagi Anda ya, para pengembang aplikasi Flutter, mengetahui tentang life cycle dari sebuah aplikasi Flutter, di mana state-state tersebut sangat banyak pilihannya tergantung kebutuhan kita ya. Oke, demikian yang perlu saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.